Halo, kami adalah grup 3. Kami akan menjelaskan dengan singkat peristiwa kemerdekaan Indonesia di Pulau Jawa. Yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api akan dijelaskan oleh teman saya Keisha. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada 23 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut, kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Mengikuti proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan Indonesia di kota Bandung belum berhenti. Pemuda nasionalis Indonesia membela kota Bandung dari pasukan Jepang dan Inggris. Setelah keberhasilan merebut kota Bandung dari Jepang di bulan Oktober, kedatangan Inggris memperburuk kondisi Indonesia. Keterlibatan Inggris mengakibatkan perpecahan kota Bandung antara Indonesia dan Inggris. Inggris mengontrol bagian utara dan Indonesia bagian selatan. Abdul Haris Nasution atau A.H. Nasution merupakan Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia yang menginstruksikan rakyat Bandung segera mengungsi. Pada Maret 1946, pasukan Indonesia melakukan evakuasi umum dari Bandung Selatan, melibatkan ratusan ribu warga Bandung Selatan, membakar bagi bangunan dan menjarah gudang untuk menolak Inggris dan juga Belanda. Hilangnya Bandung sendiri merupakan pukulan militer dan psikologis yang signifikan bagi pemerintah nasionalis. Dengan pasukan Belanda yang baru tiba menyerahkan kendali Bandung dari Inggris pada 17 April 1946. Sejawara Amerika John Small yang mengunjungi Bandung 18 setelah peristiwa tersebut menggambarkan Bandung Selatan sebagai kota mati dengan rumput tumbuh jalan-jalannya. Konflik di wilayah yang lebih luas berlanjut dengan kerusakan di pedesaan sekitar Bandung. Nasution ketika ditanya mengapa tidak merebut kota tersebut, menyatakan bahwa ia tidak ingin mengorbankan unitnya dan malah memilih melakukan perang gerilya di kota dengan batalionnya yang relatif masih utuh. Taktik bumi hangus yang digunakan di Bandung kemudian digunakan di tempat lain selama revolusi oleh Nasution, dan kemudian Panglima Angkatan Darat Sudirman yang menciptakan perintah strategi nomor 1 yang memerintahkan taktik bumi hangus untuk menunda serangan musuh, terutama tindakan militer Belanda di masa depan. Segera setelah peristiwa tersebut, hanya sekitar 16.000 orang Indonesia yang masih tinggal di Bandung Utara dan sedikit yang tinggal di selatan, dibandingkan dengan angka resmi 380.000 pada Agustus 1946. Meskipun populasi Bandung diperkirakan 440.000 pada tahun 1945, turun 100.000 pada tahun 1946 karena pertempuran dan kehancuran. Meskipun telah pulih menjadi lebih dari 640.000 pada tahun 1950. Selama kebakaran, seorang jurnalis Indonesia yang berbasis di Tasikmalaya merekam peristiwa dari sebuah bukit di Garut dan menerbitkan sebuah artikel di Surat Kabar Suara Merdeka edisi 26 Maret. Awalnya berjudul Bandung Menjadi Lautan Api, namun disingkat menjadi Bandung Lautan Api. Kejadian ini menginspirasi Ismail Marzuki serta banyak pejuang dan pengungsi Indonesia untuk mengubah dua kalimat terakhir dari lirik lagu Halo Halo Bandung menjadi lebih patriotik dan mampu meningkatkan semangat juang mereka melawan pasukan Inggris Belanda. Tak lama kemudian, lagu Halo Halo Bandung menjadi sangat terkenal sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Sebuah monumen untuk memperingati peristiwa tersebut didirikan di Bandung pada tahun 1981 bernama Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dilanjutkan oleh penjelasan peristiwa 10 November dari saya, Aci. Pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November merupakan pertempuran antara pasukan Jepang Indonesia yang diorganisir
oleh pasukan anggota X, pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu PSK Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya, Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Adam. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan militer yang disebut Operasi Krai atau Operasi Gagak. Keesokan harinya Belanda menaklukkan kota Surakarta dan Yogyakarta, lokasi ibu kota Republik sementara. Jawa dan Sumatera berada di tangan Belanda. Presiden Republik, Wakil Presiden, dan yang lainnya kecuali 6 Menteri Republik Indonesia ditangkap oleh pasukan Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka di lepas pantai timur Sumatera. Pada bulan Februari 1949, Hamengkubuwono mengadakan pertemuan dengan Letnan Kolonel Soeharto, orang yang dipilih oleh Sudirman untuk menjadi komandan lapangan penyerangan Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949, pukul 6, Soeharto dan pasukannya melancarkan serangan umum yang mengejutkan pasukan Belanda. Sementara itu, Hamengkubuwono membiarkan istananya digunakan sebagai tempat persembunyian pasukan. Pada 29 Juni 1949, Yogyakarta dibebaskan dari pasukan Belanda di bawah tekanan PBB. Dan Soeharto mengangkat Mito sebagai pahlawan nasional dengan merebut kembali kota Yogyakarta dari Belanda untuk 6 jam. Serangan itu juga diperingati dengan sebuah monumen besar di Yogyakarta dan dirayakan setiap tanggal 1 Maret dengan pawai keliling kota dan perayaan lainnya.